Nah, dari 6 fungsi ayah ini saya simpulkan jadi 3. Catat ayatnya. Kok ayatnya? Catat ayatnya. 1. Seorang ayah itu harus bisa menciptakan rasa aman untuk anak-anaknya. Maka itu ayah tidak boleh ditakuti, tapi disegani. Beda tidak ditakuti, disegani. Beda. Ditakuti itu begini. Kalau ada si kumis tebal itu, dia turun. Kalau si kumis ini gak ada, seenak lah, itu takut. Kalau segan, gak begitu. Ada, gak ada, tetap hormat. Pemimpin-pemimpin yang ditakuti itu melahirkan anak buah yang munafik. Betul? Tapi pemimpin yang disegani melahirkan anak buah yang berani berekspresi. Catat. Seorang ayah harus membuat rasa aman untuk anaknya. Rasa aman itu menimbulkan hal yang kedua. Anak itu berani mengerjakan dan berbuat apa saja tanpa rasa takut. Anak yang bisa berekspresi, baik mengutarakan pendapat, rencana, ide, ngomong apa saja, anak itu pasti pintar dan jenius. Kenapa? Sejak kecil otaknya dilatih untuk mikir, berpendapat, pikir, berargumentasi. Nggak pernah takut disalahkan. Itu yang kedua, berani. Yang ketiga, anak seorang ayah yang benar dalam hidupnya dan hatinya sudah ada sebuah ruangan untuk anaknya bisa berbuat salah, bukan boleh berbuat salah. Ingat, seorang pemimpin yang punya space dalam hidupnya, yang dipimpin bisa berbuat salah, maka pemimpin itu nggak pernah capek untuk jadi pemimpin. Sebab yang dipimpin suka. Ide apa saja bisa diterima, berbuat salah pun tidak takut, lalu ditegur dan diarahkan. Dan ini Yesus Tuhan kita. Thomas berbuat salah, Yudas lebih salah lagi, Petrus juga banyak salahnya. Pernahkah Yesus pecat dia? Izinkan saya mengatakan ini. Kita buka dulu satu ayat ini. 1 Korintus 4, 14, 15. Ini penting. Dan saya minta semua kita menyadari ini. 1 Korintus 4, 14, 15. Mengapa Paulus menuliskan ini gereja? Hal ini kutuliskan bukan untuk apa? Memalukan kamu. Jadi seorang ayah mendidik tidak boleh mempermalukan. Maka itu kalau dulu ayah-ayah ngajar anak sengaja di depan teman-temannya, itu jahat, menghancurkan kepribadian anak itu. Berapa banyak zaman dulu ayah menelanjangi anak di depan teman-temannya. Berapa banyak ayah zaman dulu nikat anak di bawah pohon mangga yang ada kerangkangnya, semut merahnya itu di depan teman-temannya. Itu jahat sekali. Luka hati anak itu. Ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai berapa beribu-ribu pengajar, pendidik, doktor-doktor teologi, master-master teologi, pengkhotbah hebat dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak ayah, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi ayahmu oleh Injil yang kuberitakan kepada. Di gereja terlalu banyak om. Dengarkan. Apa bedanya om dengan papa?
Saya beri contoh. Suatu hari di kota saudara ada dokter yang terkenal. Menjelang praktek tutup, salah seorang anak dokter ini yang sudah mau lulus SMA datang ke kamar prakteknya. Pak, kan sebentar lagi saya lulus SMA. Setelah saya lihat Papa sekian tahun, Papa jadi dokter yang luar biasa, pasien Papa banyak. Maka saya memutuskan lulus SMA saya akan masuk ke dokteran. Saya akan jadi dokter. Saya berusaha lebih baik dan lebih hebat dari Papa. Si dokter cuma gitu. Malam ketemu istrinya. Dokternya bilang begini, "Mah, celaka. Loh, ada apa? Anak kita itu mau nyanyi. Ini omnya atau papanya?" Jawab. Oh, cepetan jawab. Ini pasti omnya. Jangan ada yang marah kalau saya katakan kalimat. Krisis terbesar gereja-gereja aliran Pentakosta, krisis kepemimpinan, pendelegasian, regenerasi dan sejenisnya sangat lemah. Maka itu fakta berbicara, begitu gembala pemimpin yang meninggal, rata-rata berantakan gereja. Justru di gereja-gereja kita pembunuhan para calon pemimpin itu besar-besar. Jangan marah saya ngomong apa aja. Berapa banyak mahasiswa yang praktek ke tempat kita, begitu khotbahnya lebih bagus, kita rasa tidak aman. Seharusnya kita jadi ayat untuk semua orang, untuk yang bukan Kristen sekalipun. Saya dipanggil ayah, dipanggil papa. Oh, ini cukup banyak orang Islam, orang Hindu juga. Harus mengenalkan mereka pada Tuhan Yesus. Seorang pemimpin harus berani mendelegasikan. Saudara, ayo kita lihat ini. Saya kembali dulu. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Seorang yang dipilih dan diurapi dengan dahsyat gagal jadi ayah. Siapa dia? Lihat 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Kenapa ada kisah ini? Semua kita tahu Adonia mengerikan kelakuannya. Betul? Mengapa Adonia bisa menusuk ayahnya dari belakang? Baca hidupnya siapa? Adonia. Siapanya? Ayahnya. Siapa dia? Raja Daud, orang dipilih dirapi. Ayahnya kena apa selama hidupnya? Belum pernah menegur dia. Berarti mendisiplin, menasihati tidak diberlakukan. Daud kepada anaknya. Belum pernah selama hidupnya Daud ayahnya menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Alasannya, alasan klasik. Ini alasan orang timur. Anak pertama laki, cakep lagi, habis dimanja itu. Alasannya karena Adonia sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak laki pertama sesudah Absalom. Jadi bukan keras, tapi tegas. Ini penting. Saya lanjutkan. 2 Raja-Raja 21. Ini saya akan cepat membacanya. Jadi saudara beri tanda saja dulu, jangan nulis, nanti nulis kelamaan. Saya kaget. Saudara tahun 86 kira-kira, ketika saya sedang menyelidiki fungsi ibu